Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk mengisi Tech Talk pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama perkenalan dulu untuk teman-teman baru mungkin yang belum kenal. Nama saya Ferdiansyah Yudananta. Saya di sini sebagai UI UX designer di timnya Mas Sepi, tim akademik. Terus untuk hari ini berhubung saya yang juga memberi judulnya, hari ini judulnya adalah UX. Terus langsung aja. Yang pertama kembali ke basicnya. Apa sih UX itu? UX atau user experience adalah pengalaman pengguna dalam berinteraksi menggunakan produk digital Anda. Pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. UX dari produk yang bagus tidak akan menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Entah itu dari desain UI yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang tidak berbelit, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan UX itu adalah semua yang berhubungan dengan user. Itu bisa berupa user interface atau respon time dari aplikasi tersebut, sama bentuk menu yang informasi yang tidak berbelit-belit seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke pembahasan UX rule. Apa sih UX rule ini? UX rule ini itu adalah sebuah bisa dikatakan spesialisasi di dalam UX. Jadi UX itu spesialisasi dan di dalam UX itu juga ada spesialisasi lagi. Yang pertama itu adalah UX researcher. UX researcher ini bertugas memfasilitasi keterlibatan dan kolaborasi di berbagai disiplin ilmu dalam bisnis. Dalam kapasitas ini, tujuan UX researcher adalah memastikan bahwa kebutuhan konsumen dipahami dengan baik dan dipertimbangkan secara serius di semua departemen produk. Selain itu, UX researcher bertanggung jawab untuk mempelopori perencanaan dan melakukan penelitian terhadap konsumen pada setiap tahap life cycle produk, mulai dari membangun konsep, validasi prototipe, hingga pengujian kegunaan pada produk akhir. Jadi, tugas utama seorang UX researcher itu adalah membangun konsep. Membangun konsep ini adalah biasanya mencari proses bisnis dari sebuah aplikasi yang akan dibangun. Terus memvalidasi prototipe. Nah, ini memvalidasi prototipe yang sudah dibuat oleh tim UX. Terus pengujian kegunaan pada produk akhir. Jadi setelah produknya ini sudah dirilis, itu UX researcher tetap melakukan pengujian lagi. Apakah produknya ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Terus selanjutnya, ini yang mungkin jarang didengar, UX copywriter. Nah, ini bertugas untuk membuat teks pada website atau aplikasi atau produk digital lain agar terasa lebih bersahabat, informatif, dan membuat user cepat menangkap pesannya tanpa kebanyakan berasumsi. Sehingga membuat user merasa percaya diri dalam menggunakan suatu produk dan mempermudah user dalam memahami fungsi dari aplikasi tersebut. Nah, untuk UX copywriter ini biasanya itu memilih tugas untuk memilih bahasa yang tidak berbelit-belit atau jelas. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat pada contoh kiri, setelah memilih tanggal itu tombolnya dengan kata-kata submit. Submit ini kan mungkin kurang jelas untuk beberapa user. Lalu di yang kanan ini, tombol submit
kata-katanya diganti dengan lanjutkan mengisi data tamu. Nah, ini secara tidak langsung menjelaskan ke user apa sih step selanjutnya setelah mengisi tanggal. Itu kalau dari tugasnya UX copywriter seperti itu, memilih kata yang tepat untuk dijadikan sebuah tombol atau kata-kata di sebuah aplikasi. Terus selanjutnya UX designer. Nah, tugas UX designer adalah memikirkan bagaimana alur suatu produk terasa nyaman digunakan oleh pengguna. Dalam membuat sebuah alur ataupun solusi tersebut, mereka menggunakan berbagai cara. Mulai dari membuat wireframe, mengujikannya kepada orang-orang, melakukan iterasi ketika dirasa solusinya tidak tepat. Terus setelah mendapatkan solusi, desainer ini nantinya akan berkomunikasi dengan stakeholder. Di sini stakeholdernya itu bisa berupa UI designer, engineer, project manager atau PO, dan lain-lain. Dan akan dikembangkan untuk menjadi sebuah produk ataupun fitur. Jadi tugas UX designer ini tuh lebih gimana sih membuat user itu nyaman menggunakan aplikasi yang kita buat. Terus selanjutnya itu ada UI designer. Nah, ini UI designer itu tugasnya mendesain halaman aplikasi dan juga mendesain bagaimana interaksi setiap elemen yang ada di dalam sehingga user tidak kebingungan dalam menggunakan aplikasi. Sebelum mendesain, UI designer itu biasanya bekerja dengan UX designer untuk merancang alur dari proses tersebut. Nah, antara UX dan UI designer ini ada kedekatan yang sangat erat dan kadang malah jadi kolaborasi. Untuk tugasnya UI designer ini lebih ke desain user interface dari sebuah aplikasi. Nah, ini mungkin contohnya. UI designer itu membuat halaman seperti ini. Membuat desain halaman seperti ini. Terus kalau UX designer itu lebih ke arah alurnya. Jadi apakah alur sign up ini seperti ini atau ada cara yang lain yang lebih efektif dan lebih nyaman buat user. Seperti itu perbedaan dari UX dan UI designer. Selanjutnya ada graphic designer. Nah, tugas seorang graphic designer adalah membuat grafik cantik yang sesuai dengan brand perusahaan. Selain itu, mereka juga membuat icons, marketing material, dan hal-hal yang berbau dengan grafis. Nah, jadi belum tentu itu UI designer itu juga bisa mendesain icon atau bentuk-bentuk vektor yang lain seperti manusia atau ya bentuk-bentuk yang seperti lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini graphic designer itu lebih ke arah seperti ini. Jadi ilustrasi dari yang akan dibutuhkan di sebuah aplikasi. Terus selanjutnya ada UX engineer. Bisa dikatakan sebagai penghubung antara desain dengan development. Mereka mengubah desain menjadi sebuah prototipe yang digunakan untuk keperluan uji coba, yaitu tahap di mana mencari tahu apakah produk ini bisa digunakan dengan mudah atau tidak, sebelum masuk ke tahap development yang lebih dalam lagi. Biasanya hasil dari UX engineer itu dalam bentuk high fidelity prototype untuk testing dan buat tools. Nah, UX engineer ini tugasnya setelah UI engineer mendesain tadi, nah tugas mereka itu adalah membuat high fidelity prototype. Mungkin contohnya seperti ini. Ini prototype ya. Ini untuk membuat credit card.
Nah, ini tugasnya dari UX engineer, membuat prototype yang high fidelity seperti ini. Udah bukan wireframe atau bentuk yang lain. Terus untuk selanjutnya ada lead designer. Lead designer adalah orang tua dari para desainer. Dan sebagaimana orang tua, dia bertanggung jawab dalam perkembangan para desainer. Lead akan senang hati terjun untuk membantu desainer yang sedang kesusahan dalam menghandle suatu proyek. Nah, ini mungkin kalau di BSI sendiri yang dijadikan ketua UX itu mungkin Mas Sigit ya. Yang kita sering tanya banyak hal tentang UX dari Mas Sigit ini. Nah, terus menginjak acara bahasan selanjutnya itu ada UX Law. UX Law di sini itu adalah prinsip-prinsip dalam UX design. UX Law atau bisa disebut Law of UX ini membantu desainer agar dapat membuat desain yang lebih baik untuk user. Bisa juga dianggap sebagai panduan dalam mendesain sebuah produk. Akan tetapi, UX Law ini tidak harus wajib diimplementasikan dan tidak juga membatasi kreativitas desainer. Jadi ini hanya garis besarnya. UX Law itu adalah sebagai panduan saja, bukan harus wajib saklek diimplementasikan seperti itu. Untuk yang pertama itu ada Law of Aesthetics. Hukum ini menjelaskan bahwa seorang akan lebih tertarik menggunakan produk yang memiliki visual yang bagus. Maksudnya, kita harus mengimbangi UX yang bagus dengan pembuatan UI atau visual design yang bagus juga. Karena UI adalah yang pertama yang dilihat oleh pengguna sebelum mereka mencobanya. Sebagai contoh, ini ada website-nya Apple. Ini seperti yang kita lihat, desainnya itu sangat estetik. Estetik itu apa ya istilahnya? Enak dilihat dan pemilihan warnanya juga tidak terlalu mencolok dan peletakan menunya juga gampang untuk diakses di atas, dan pembagian menunya juga dibagi berdasarkan produk. Jadi produknya itu ada Mac, ada iPad, ada iPhone, segala macam. Nah, ini contoh dari Law of Aesthetic. Terus selanjutnya ada Doherty's Law. Jadi pada tahun 1982, Walter J. Doherty dan Arvind J. Tadani menerbitkan dalam IBM System Journal sebuah makalah penelitian yang menetapkan persyaratan waktu respons komputer menjadi 400 milidetik, bukan 2 detik, yang telah menjadi standar sebelumnya. Jadi ketika perintah manusia dijalankan dan mengembalikan jawaban dalam kurang waktu dari 400 milidetik itu dianggap lebih ambang Doherty. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah respon time dari sebuah aplikasi. Apakah dia itu lebih dari 400 milidetik atau kurang dari itu? Ketika melebihi 400 milidetik, maka experience dari aplikasi tersebut itu dianggap kurang. Nah, untuk saat ini Gateway juga sudah menerapkan respon time seperti itu. Jadi kita harus memaksimalkan query atau pengambilan data yang harus mempertimbangkan respon time juga.
Terus selanjutnya ada Fitts Law. Hukum ini menjelaskan tentang waktu yang dibutuhkan untuk pengguna menuju ke posisi target. Bagaimana maksudnya? Sebagai contoh, kalau kita sedang belanja di e-commerce, berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh user untuk menggerakkan mouse untuk mengeklik tombol beli. Nah, ini tidak sebagai contoh, ini ada Amazon, website Amazon. Nah, itu kalau Fitts Law butuh berapa kali klik sampai user itu bisa membeli produk yang ada di tempat ini. Jika terlalu banyak, maka bisa dikatakan experience dari Amazon itu sangat jelek. Selanjutnya ada Hicks Law. Pada hukum ini dikatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah keputusan akan bertambah seiring dengan jumlah kompleksitas pilihan yang tersedia. Intinya, jangan membuat pengguna bingung dengan memberikan terlalu banyak pilihan, dan jangan membuat pengguna bingung dengan memberikan pilihan yang kompleks. Dalam mendesain UX yang baik, kita juga perlu memikirkan hal ini. Berikan pengguna pilihan yang tepat dan yang memang dibutuhkan untuk pengguna tersebut. Jangan beri terlalu banyak. Nah, mungkin sebagai contoh, ini perbandingan desain website dari Amazon yang ini dari tahun ini awal-awal keluar sama perbandingan Amazon sekarang. Terlihat sekali perbedaannya. Kalau di Amazon yang lama ini, kita melihat aja udah bingung karena terlalu banyak informasi yang ditampilkan. Ini Inbooks London Calling, mungkin judulnya London Calling. Nah, ini ada sinopsisnya di sini. Nah, mungkin bisa aja ini dimasukkan di dalam detailnya supaya tidak terlalu penuh seperti ini. Terlalu banyak informasi yang ditampilkan itu juga tidak bagus. Bandingkan dengan yang sekarang ini, cuman ada gambar produk sama mungkin judulnya. Seperti itu kalau dari apa tadi? Hicks Law. Selanjutnya, Jacob Law. Hukum ini menjelaskan bahwa pengguna yang menggunakan produk kita akan berekspektasi sama dengan apa yang mereka rasakan ketika mereka menggunakan produk lain yang sejenis. Sehingga kita juga sebaiknya menggunakan pattern design yang umum, pattern design yang umum dalam mendesain sesuatu. Karena itu akan memudahkan pengguna kita dalam menggunakan produk. Langsung aja ke contohnya, di sini ada dua website e-commerce, Lazada dengan Shopee. Nah, ini bisa kita lihat kedua website ini itu memiliki pattern yang sama. Yang pertama itu tombol search ini berada posisinya di atas. Lalu selanjutnya itu ada banner untuk apa ya? Banner biasanya untuk user yang premium bisa iklan di sini. Ini juga sama. Lalu di bawahnya itu ada pengelompokan. Pengelompokan ini ya rata-rata sama patternnya. Terus ada kategori juga. Lalu di bawahnya itu ada baru produknya, baru produk yang dijual. Nah, dengan seperti ini user itu lebih paham dibandingkan lebih mudah menggunakan aplikasi karena sudah ada seperti perjanjian yang tak terlihat bahwa bentuk e-commerce itu seperti ini. Nah, itu patternnya search di sini, bukan di bawah. Apakah ntar kalau search-nya di bawah itu user juga lebih mudah dalam mengaplikasikan itu juga
kita juga belum tentu. Makanya lebih mudah kita menggunakan pattern yang sudah ada ketika mendesain sesuatu yang umum atau sebelumnya sudah ada. Terus untuk selanjutnya ada law of similarity. Prinsip dari law of similarity menyatakan bahwa ketika sesuatu tampak serupa atau sama lain, kita mengelompokkannya bersama. Dan kita juga cenderung berpikir mereka memiliki fungsi yang sama. Selain itu, berbagai elemen desain seperti warna dan organisasi dapat digunakan untuk membentuk grup serupa. Contoh kasarnya seperti ini, ada barisan kotak yang berwarna abu-abu dan warna coklat itu. Nah, ini dikelompokkan sejajar. Mungkin sebagai contoh seperti ini. Pecah. Di sini pengelompokan bisa dilihat dari fungsinya seperti ini, sebagai menu dikelompokkan. Atau pengelompokannya itu berdasar warna. Seperti kalau biru ini digunakan sebagai link, dan ini juga seperti itu, law of similarity. Fungsinya itu sama, karena sebagai link. Selanjutnya, law of proximity. Law of proximity menyatakan bahwa hal-hal yang berdekatan tampak lebih terkait daripada hal-hal yang berjarak jauh. Law of proximity begitu kuat sehingga mengesampingkan kesamaan warna, bentuk, dan faktor lain yang mungkin membedakan sekelompok objek. Nah, kalau ini pengelompokannya itu berdasar jarak. Jadi bisa dikatakan yang pertama ini adalah satu kelompok, dan ini adalah kelompok yang berbeda. Seperti itu. Sebagai contoh, seperti ini. Pengelompokannya berdasarkan jarak. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah satu kelompok berita dari Vice. Nah, di sini tuh ada kelompoknya itu ada gambar, ada title sama sinopsis dari berita tersebut. Nah, ini pengelompokannya juga sama, cuman yang membedakan itu adalah jaraknya. Ada jarak antara kelompok satu dan yang lain. Seperti itu kalau dari law of proximity. Terus ada lagi law of common region. Ini sangat terkait dengan law of proximity sebenarnya. Law of region ini menyatakan bahwa ketika benda-benda berada dalam wilayah tertutup yang sama, kita melihatnya sebagai dikelompokkan bersama. Menambahkan border atau penghalang lain yang terlihat adalah cara yang bagus untuk menciptakan pemisahan yang terlihat antara kelompok objek. Bahkan jika objek tersebut memiliki kedekatan, bentuk, warna yang sama, dan lain-lain. Sebagai contoh seperti ini. Kalau tadi law of proximity itu berdasar jarak. Nah, kalau law of common region ini adalah kita membuat suatu istilahnya itu batas antara kelompok 1 dan 2. Nah, ini mungkin bisa aja di dalamnya itu nggak mesti satu fungsi, atau mungkin berbeda-beda fungsi itu kita kelompokkan. Jadi itu menjadi satu kelompok. Contohnya seperti ini. Ini di Pinterest. Hampir mirip dengan Vice tadi. Tetapi kalau di Pinterest sendiri, dia menggunakan card. Nah, istilahnya itu card atau bentuk yang ada bordernya seperti ini. Seperti ini. Ini kelompok sendiri-sendiri gitu. Untuk memisahkannya seperti itu. Biar lebih jelas juga dari sisi user.
Kalau dibandingkan dengan Vice tadi itu, karena pengelompokannya itu berdasar jarak, itu mungkin agak sedikit membingungkan. Terus selanjutnya ada Miller's Law. Hukum ini adalah menjelaskan bahwa rata-rata manusia mempunyai keterbatasan dalam memproses informasi, yaitu hanya 7 objek pada saat yang bersamaan. Ketika mendesain suatu produk, kita juga harus menghindari memberikan sesuatu yang kompleks untuk pengguna. Jangan membuat pengguna mengingat sesuatu. Ini sebagai contoh. Ini Netflix. Di sini menunya juga simple, tidak terlalu banyak. Nah, terus ini dikelompokkan berdasar kategori. Mungkin ada TV show, movies, recently added. Nah, ini kategori. Jadi user tidak bingung ketika mau memilih TV shows atau movies. Coba kalau menunya itu berupa judul dari filmnya, itu akan membuat user bingung karena judul film itu selalu bertambah dan user tidak mungkin mengingat semuanya. Itu contoh dari Miller's Law. Terus yang ke-10 ada von Restorff effect, juga dikenal sebagai the isolation effect, memprediksikan bahwa ketika beberapa objek serupa hadir, salah satu objek yang berbeda dari yang lain kemungkinan besar akan diingat. Sebagai contoh, seperti ini contohnya. Contoh kasarannya seperti ini. Ini adalah sekelompok warna orange. Nah, di dalamnya juga ada yang biru. Jadi mungkin yang akan lebih gampang diingat adalah warna birunya karena dia berbeda sendiri dari yang lain. Sebagai contoh, pakai website Netflix juga. Di sini desain dari Netflix itu menggunakan warna merah yang cerah ini sebagai istilahnya ciri khas dari Netflix agar mudah diingat user juga. Jadi ketika melihat ini melihat tampilannya langsung teringat dengan Netflix. Wah, aku teringat dengan Netflix. Terus, nah ini tadi untuk UX-Law mungkin hanya beberapa saja yang saya tampilkan di TikTok hari ini. Mungkin bisa lanjut dipelajari lagi di lawofux.org ya. Terus selanjutnya itu kita masuk ke bahasan flexibility versus usability trade-off. Apa sih flexibility versus usability trade-off? Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus memahami flexibility itu apa. Flexibility itu adalah kemampuan sistem untuk melayani segala kebutuhan pengguna dalam menyelesaikan serangkaian tugas. Usability adalah kemampuan sistem untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan aman, efektif, dan efisien, sambil menikmati experience dari aplikasi tersebut. Jadi bisa dikatakan flexibility itu kelengkapan fungsi yang dibutuhkan oleh user. Dan usability itu adalah kemudahan user dalam mengoperasikan sistem atau aplikasi tersebut. Lalu apa flexibility versus usability trade-off? Itu adalah yang dimaksud balance antara flexibility dan usability. Untuk sebagai contoh, ini saya ngambil dari IG-nya Bad UX. Nah, ini mereka memposting seperti ini. Which remote is easy to use? Remote mana yang
lebih mudah digunakan. Ini ada pilihan yang pertama itu dari remote-nya Apple seperti ini yang hanya arah atas kanan kiri bawah sama menu sama play pause. Nah, untuk yang kedua ini ya agak lebih banyak fungsinya, ada powernya, ada silent mode, ada mungkin Netflix, YouTube, atau apa ini. Terus yang ketiga ini adalah remote yang banyak di pasaran seperti saat ini, yang ada nomornya, ada menu-menu macam-macam gitu. Nah, selanjutnya mereka berkesimpulan kalau remote A itu yang paling mudah digunakan karena memiliki less function compared to others, tidak memiliki fungsinya itu lebih sedikit daripada yang lain dan lebih simpel. Terus di postingan selanjutnya ini ada apa ya istilahnya ya, patokan atau apa ya, rumusan. As the flexibility of system increases, the usability of the system decreases. Jadi semakin fleksibel suatu sistem, maka usability-nya itu akan semakin berkurang. Sebagai contoh, remote yang C ini, fungsinya itu banyak dan lengkap. Tetapi mungkin dari sisi penggunaannya, dia itu susah dipakai. Seperti itu. Itu kalau dari apa tadi, flexibility versus usability trade-off. Nah, saya iseng ngecek komenannya, apakah mereka semua setuju bahwa yang A ini adalah mudah digunakan bagi mereka. Nah, ini yang pertama, search media ini, I have the Apple remote and I prefer the option C. Jadi dia itu tidak setuju dengan jawaban dari kalau A itu yang lebih mudah bagi dia, dan dia tapi tidak memberikan alasan kenapa dia memilih C. Yang kedua, dia apa ya, bukan asumsi, memilih remote C karena it has a good design, desainnya bagus dan mudah digunakan bagi dia ya, karena dia dapat berpindah dari channel dengan mudah tanpa perlu spam di arrow button. Spam itu menekan secara terus-terusan untuk berpindah ke channel yang lain. Terus yang ketiga ini, dia berpendapat it depends on the type of device you use it on. Jadi dia berpendapat kalau ini tuh tergantung dari device yang digunakan. When depending heavily on numbers, it's C. Jika depending itu istilahnya apa ya, depending digunakan untuk digunakan ketika aplikasi itu membutuhkan input nomor yang banyak. Terus if the surfing or navigating through menu, it's A. Jadi ketika fungsinya itu simple, pakai A itu aja cukup. Tetapi yang remote B, falls in the sweet spot, itu istilahnya gimana ya?
berada di tengah-tengah antara fleksibilitas dan usability. Karena itu fungsinya juga tidak sedikit seperti yang A, tapi tidak juga sebanyak di C. Apalagi kalau remote itu memiliki fungsi input suara untuk memilih channel. Itu adalah jawaban dari yang ketiga. Terus yang selanjutnya, kesimpulan. Perubahan itu tidak selalu baik. Kenapa? Mungkin ya bisa kita lihat dari sampel tadi, dari remote tadi, karena user sudah terbiasa dengan interface yang ribet, maka perubahan itu tidak selalu baik. Jadi mungkin fungsinya jadi kurang pas atau tidak senang, user tidak senang dengan desainnya atau gimana. Terus yang kedua, gunakan desain yang simple, konsisten, dan responsif. Nah, ini balik lagi tadi, desain yang simple itu tergantung dari kebutuhan user. Mau aplikasinya itu fleksibilitasnya tinggi atau usabilitasnya yang tinggi. Jadi simple ini tuh relatif. Jadi tidak bisa selalu simple aplikasi itu. Terus untuk konsisten ini biasanya dalam mendesain produk kita menggunakan UI kit dan itu sudah diatur di awal untuk jarak-jaraknya segala macam, posisinya itu konsisten. Terus responsif di sini itu bisa dikatakan ketika dibuka di berbagai device, tampilannya itu tidak bubrah itu bahasa Indonesia kayak tidak hancur lah. Jadi untuk ukuran segala macam itu menyesuaikan dengan lebar device-nya. Terus yang ketiga, pahami keinginan dan kebutuhan pengguna. Nah, jadi kadang kita itu desainer punya ego kalau desain kita itu sudah yang terbaik dan itu yang dibutuhkan user. Tapi belum tentu juga desain yang kita inginkan itu adalah yang terbaik buat user. Jadi kita harus selalu kolaborasi dengan pengguna juga. Terus yang keempat, pastikan hal-hal yang penting itu eye-catching. Nah, seperti di website Netflix tadi, dia menggunakan warna merah yang istilahnya mudah diingat. Nah, kalau di Gateway sendiri kita menggunakan warna biru. Itu agar kita masih menggunakan warna dari UI itu sendiri. Terus yang kelima, berikan perjalanan yang lancar untuk pengguna. Nah, ini tugasnya UX designer untuk membuat user itu tidak kebingungan dalam mengoperasikan aplikasi. Nah, tadi balik lagi juga kolaborasi dengan UI designer. Apakah peletakan tombol itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus yang keenam, belum tentu usability yang mudah merupakan kebutuhan user. Nah, ini bisa disimpulkan dari contoh remote tadi ya. Belum tentu remote dari Apple itu yang dibutuhkan user, padahal user itu pengennya bisa pindah channel secara mudah. Misalnya dari tadi channelnya
di nomor 1 mau kepindah ke 99 kan susah kalau pakai remote yang A tadi, yang dari Apple. Terus yang ketujuh itu, ini semakin tinggi flexibility suatu alat atau sistem, maka usability di alat atau sistem tersebut akan semakin rendah. Nah, ini rumusan yang ada dari tadi, flexibility versus usability trade-off. Oke, itu. Ini tipsnya sebenarnya hampir sama, perubahan tidak selalu baik. Gunakan desain yang simple, kami keinginan kebutuhan pengguna, dan yang lain-lain. Terus, ini tadi lupa aku delete. Terus yang terakhir, UX bukanlah tanggung jawab satu orang, tetapi UX merupakan tanggung jawab semua orang di perusahaan tersebut. Jadi UX is a team effort. Jadi UX itu adalah effortnya tim. Effort itu apa? Effort itu usaha dari sebuah tim. Sekian TED Talk untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.